Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi fid dharain amin ila maqala. Kemarin kita membahas masalah najasat, najis. Yang pertama kemarin najis yang berat. Terus kita lanjut yang kedua, yaitu najis yang pertengahan, ialah najis yang bukan anjing, babi, dan bukan kotoran salah satu dari keduanya seperti kotoran tahi. Jadi di sini najis yang pertengahan bukan daripada najis anjing dan babi. Makanya anjing dan babi ini sampai-sampai digatuk pun jadi najis kita. Kita mengatuk babi, mengatuk anjing, itu membasuhnya dengan 7 basuhan, yaitu salah satunya dengan tanah. Terus bang, bagaimana orang misalnya ada yang bingung anjing, ada yang bingung babi, ya kan? Memang kada boleh bingung babi, apalagi memakan babi lah. Bingung babi, makan babi, parah lagi. Pun bingung pasti makan lah. Kalau bingung wara mengawani dalam kamar. Kalau anjing itu boleh kita bingung asalkan dengan menjaga kebun. Boleh kita jaga kebun. Kita misalnya bingung anjing menjaga warik atau bangkoi. Ini musim bangkoi, musim warik. Waduh, ada bakal ahilon bangkoi pian. Betimpas, jangan ada kawa, ada kasih yang wani menimpas bangkoi. Hebat. Makanya orang-orang dulu itu ada ilmu jurus bangkoi aja. Hebat pian, ditembak jangan ada mau kena. Benar-benar bisa. Apalagi mulai kita bayi bakalahi, dasar bakalahi bujur. Jadi kalau kita bingung anjing boleh, asalkan kita untuk menjaga kebun. Tapi kalau mengingu anjing kesan di rumah, laur-laur di rumah, naik ke kamar, naik ke rumah, ke dapur, macam-macam, itu kada diperbolehkan. Jadi kalau nyebisi anjing pian berumah, anda di rumah, di perumahan, pagi kena pian antari nasi, sore pian antari nasinya, kada kemana-mana anjing tuh, kada kemana-mana. Ada warik kada wani, ini pulgin buka. Lagi warik anjing. Jadi najis yang pertengahan ialah najis yang bukan anjing dan babi dan bukan keturunannya, keturunan anjing, keturunan babi. Makanya sampai-sampai orang kadang-kadang sampai menyambati kawannya tuh, maaf lah, mungkin pernah pian mendengar anjing lo ya, pernah kan pian mendengar di internet anjing lo. Sebenarnya kada boleh gitu. Kada boleh menghinakan orang benar seperti itu. Ngomong anjing, apalagi babi. La ilaha illallah, itu sesuatu najis. Keturunannya anjing. Keturunannya, anak-anaknya, cucu-cucunya, buyutnya, entahnya. Ada kalau cerita kalau orang ini hanya masuk agama Islam, dudukan. Kan orang-orang yang kada beriman itu kadang-kadang anjing, babi dimakannya. Kalau pian berangkat ke Bali macam-macam. Hendak sate apa pian? Sate babi ada. Sate anjing ada. Kalau di Bali. Aku nih Jasidin bagaisah nih. Aku nih semenjak masuk agama Islam ini, Islamnya karena Islam lagi. Semenjak masuk agama Islam ini aku pada makan lagi babi-babi ini. Paling kuah-kuahnya sedikit jadi. Kuah-kuahnya jajar, ini mesti handak lagi. Ada makan lagi sekeluargaan. Itu bang, kisah lah.
Kisah macam-macam kisah nih. Kayak seorang jagau lah. Orang jagau. Jadi di kampung ini heran paling jagau di kampung. Jadi Jasidin orang ini hampir-hampir kada wani bang. Jasidin di kampung ini kada ada lagi dah. Yang paling jagau aku, anakku, laminan toko aja. Oh iya sudah, aku, anakku, laminan toko yang paling jagau. Datang ya orang sangar pokoknya. Aku pangdon apa aja? Mun gitu ba-4 kita aja. Ba-4 jaga dua ini juga akhirnya. La ilaha illallah. Nah, jadi anjing dan keturunannya dan salah satu dari keduanya seperti tahinya itu najis, kencingnya najis, darahnya najis, nanahnya najis. Susu binatang yang haram dimakan, sesusu binatang yang haram dimakan bagi binatang kecuali ikan, belalang dan manusia. Apa itu? Susu binatang yang haram dimakan baginya binatang kecuali ikan dan belalang dan manusia. Jadi sampai-sampai susunya aja anjing ini dan babi ini haram, kada boleh. Kada boleh. Susu sapi banyak, susu kambing ada, apalagi selain susu kambing, susu sapi, susu beruang lain tuh capnya aja itu susu beruang, lain susunya bujur kambing. Kalau babi kada boleh, anjing kada boleh susunya. Kalau intalo itu banyak khilaf telur ini banyak khilaf. Kita kan makan intalo ayam, intalo itik, intalo karuang biasanya. Iyalah, intalo karuang. Apalagi? Apa tuh? Tahu angsa, ini makan aja. Intalo karuang bang nek, yang kenyaman sedikit. Rasanya mereka manis-manis gitu. Intalo karuang. Kalau kena Jumat kena terasa intalo karuang di sini nah. Kalau intalo karuang. Belum gugur lagi lah. Kalau masalah durian orang lewat aja mulai Matapura Banjarbaru tuh ada Jepang orang bajuran di pelihara ini. Nah kalau yang di muka pom gana-gana dah. Ada apa? Karena kawan nokar sebiji 2 biji tuh kan. Jadi intalonya tuh lain. Ada intalo ular atau kada boleh. Dan di sini ada khilaf masalah intalo penyu. Intalo penyu biar belum pernah makan intalo penyu ini waktu ulun di sihir. Sihir itu Tarim Hadramut, bukan di Tarim Hadramut, namanya sihir. Waktu ulun ke sana situ lalu melihat orang ini memburu penyu. Penyu itu dibunuh, padahal di situ kada boleh dibunuh. Sampai-sampai orang Baduy itu makan penyu. Bayi itu kan disembelihnya, marah suruh melihat pian menangis penyu itu. Kana pian kenapa diipul tuh teh. Kana pokoknya dibuat ini tetap berjalan nya saking ganalnya. Jadi kalau malam ulun di situ pepotongan penyu nya datang naikkan. Jadi orang-orang yang orang-orang Baduy ini dibunuhnya penyu tadi, lalu dibelah, ada intalonya. Jadi intalonya itu kurang lebih sekitar 50-an lebih pian. Lebih 50-an. Wadah apa namanya itu? Wadah nasi ada, kalau ada nasi biasanya yang sedang hibak. Intalo penyu. Bagus jar obat apa nak ada tahu ulun. Cuman bagus intalo penyu ini di sini rasanya sampai 15.000 sebiji. Sampai 15.000. Lalu itu ada khilaf, ada memperbolehkan, ada yang kada dagingnya. Kalau intalonya kada, kalau dagingnya. Ujarnya kayak apa Jun rasanya daging penyu ini? Ujarnya kurang lebih daging onta. Baik Jun, aku makan daging onta pada daging penyu ini. Bakar rasanya sama aja juga. Jangan hanya rasa kijang kayak lah, nyaman sedikit. Nah, sedikit onta kalau aja menukar. Lalu dibariakannya sewadahan tadi. Ulun jarang kan mau masak 2 jam, 3 jam, 4 jam intalo penyu kan mau masak. Cara memakannya kan dicatuk berabit. Ada yang pernah sih makan intalo penyu lah. Dirabit sampai lagi rasanya tuh kayak beri karangan, kayak beri pasir-pasir. Dan intalo penyu. Karena apa kita makan, tapi dagingnya itu yang khilaf. Tinggi. Belalang
dan manusia. Cara mencucikan lebih dahulu, dibuang najis itu, kemudian baru dibasuh dengan air yang suci, lagi mensucikan. Jadi caranya tuh amun ada tahi dulu, atau misalnya ada darah, kita buangin dulu darahnya. Atau najis tadi, misalnya tahinya, darahnya anjing, darahnya babi ada di sini. Oleh waktu orang akan menyembelih, misalnya lah, dia lagi ada kejadian di kampung ulun. Ini yang berdua nih teh pernah dijebak orang. Jadi jar waktu di Semangkaan, tulak ke Semangkaan, orang ini memasak, ngaran memasak tuh kalau daging dimasak ya orang, daging ngaran kawan datang nih apa nih ya, daging minjangan atau daging kijang kepada orang sudah ya makan nyaman ya. Sekalinya batuntung parut kanyang dikesahkan kepala bangku yang di ke pondok tuh apa kepala bangku itu pan goreng tadi ya kayak babian makan bangkoi, babi ada juga. Makanya jaron di Penyumbangkaan nih kadang-kadang macam-macam, babi sembelih dimakan, irangan dimakan, ular dimakan, banyak kejadian. Makanya macam-macam orang bujur-bujur aja berkebun, bujur-bujurnya seperti itu, maka keberkahannya ada, keuntungannya ada. Tapi kalau orang macam-macam seperti itu, mungkin keuntungannya ada, keberkahan yang tidak ada. Yang kita cari itu kan keberkahan, hidup berkah itu nyaman. Apa arti berkah itu? Ziyadatul khair, bertambah kebaikan dari kita memakan uang yang kita begawi tadi. Anak kita, keluarga kita, istri kita, siapapun yang memakan uang yang kita kasih dengan hasil yang halal, hasil yang bagus, mendapatkan keberkahan. Coba pian bayangkan, ada orang berduit banyak, keberkahan kereda. Takutnya aja orang yang berduit banyak, mobil mentereng atau mobil mewah, rumah mentereng itu mungkin ada satu pikiran. Pikirannya apa? Utang nambah numpuk. Utang nambah numpuk. Makanya kemarin ulun betakun, arti keberkahan lah. Betakun ada salah satu seseorang. Beliau ini termasuk donatur juga, termasuk donatur rupiah, pakai waktu lu duduk gitu. Piannya juga masya Allah nyamannya hidup, duit banyak, habis itu mobil bagus, toko ganal, kita melihat matanya aman. Lalu lu takuni bujur-bujur, sekalinya sidin pakai sah, tahulah jar, semenjak aku kawin sampai ini aku begawi, ikam melihat secara sekarang ini zahirnya nyaman, tapi secara batin aku ini merasakan sakit. Jadi mulai ini ya kegagalannya itu sampai ini puasa terus karena membuat satu kesalahan. Jadi apa pian tanggung ini? Aku jasidin, habis itu ditagih bank, utang aku sekarang di bank itu 11 miliar. Ada kau mikirkan pian lah, mun bahuma aja 30 hektar aku membayari, bahuma belum tikusnya lagi 11 miliar. Ujar sidin, kalau aku sehari ini kada dapat 20 juta, aku kada membayari. Sehari itu 20 juta lek-lekan sudah. Adakah yang sanggup? Adakah penghasilan sini sehari 20 juta? Anda 20 juta mungkin, tapi gawiannya merampok bank. Nah, macam-macam ini perampok lah, sakingnya gitu. Jadi kalau kita miti seseorang itu kasat mata, rumah mentereng, ganal, mobil mewah, pokoknya semuanya kita melihat emang nyaman, duduk nyaman, tapi keberkahan kereda, utangnya banyak. Mun kita ini sehat, kupi minum aja, habis itu kelemben memakan aja, itu kelemben tuh mulai begigi kada kan nyaman aja, ya kalau bol, ya ada, bujur tuh, julung aja kacang bondur ibu, ya kada bol, nah bujur, kelemben ini pas bujur bayi diisap-isap tagok pula, nyaman kada nyaman. Kita misalnya minum kopi, kan kopi ini kan termasuk masam loh, zat asamnya itu kuat karena penyakit apa-apalah. Ada kawa kita minum kopi kawa, duduk di majelis kawa. Makanya orang yang hadir di majelis ta'lim ini sama lebih afdol daripada orang sholat sunnah 1000 rakaat. Hadir, adakah yang sanggup 1000 rakaat ya? 1000 rakaat sembahyang maghrib yang betunjulan, apalagi anak sunnah.
hadir majelis taklim seperti ini dapat ganjaran sama orang sembahyang sunat 1000 rakaat. Banyak pian 1000 rakaat. Makanya kadang-kadang orang ini rajin berangkat supaya apa? Sembahyang sunat kada, ke majelis taklim kada, parah ya sebenarnya. Ya ada. Mbak sembahyang waktu, sembahyang sunnah sedikit, majelis taklim mendapatkan pahala yang ganal. Mun kita kada kawa, ulun bang yang pastinya ulun seorang kada kawa 1000 rakaat sehari. Misalnya malam ini pian hadir, malam kena pian hadir, malam esok pian hadir, berapa ribu rakaat pian sembahyang sunnah. Pertama, habis itu pian mendapatkan keberkahan. Orang yang berangkat ke majelis taklim apalagi belajar ilmu masalah ini, fikihnya, maka orang ini diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diturunkan, dicucurkan rahmatnya. Walaupun orang itu malu. Makanya kata Al-Habib Alwi katanya, kurang lebih siapa orang soleh itu, ringat turun. Orang yang datang jasidin ke majelis taklim ini dalam keadaan malu. Ada kalau pian datang ke majelis malu, penyupan ya orang telah. Penyupan. Pokoknya kada sembunyian, penyupan benar. Tapi datang ke majelis taklim, maka ujar sidin Allah Subhanahu wa ta'ala akan hendak menyiksa orang itu supan akhirnya. Supan Bapak. Kok jangan kau menyiksa orang itu? Karenanya supan, penyupan orangnya. Itu yang hadir majelis taklim. Tapi orang ini penyupan kada, majelis taklim kada. Di kampung ke ini pulang, pokoknya serabanya, nyaman bener sudah. Malaikat anak menghukum, kada bahasa supanan aja malaikat. Orang ini kita gantal aja sudah. Ya ada. Mau ipul misalnya tamu malaikat, bakal kawa kok. Ipulnya artinya hadir terus majelis taklim. Kurihing terus misalnya ada sanggup aku. Sampai menyerah gitu. Makanya Allah itu kasih sayangnya kepada kita dengan belajar seperti ini. Jadi najis tadi kalau kita terkena anjing atau terkena kotoran anjing dan babi di sini atau darahnya, maka kita buangi dulu kotoran tadi, lalu kita basuh dengan 7 basuhan, salah satunya dengan tanah. Yang ketiga yaitu najis yang ringan ialah kencing anak laki-laki yang belum makan atau minum berkenyang-kenyang selain dari susu ibunya. Itu najis yang ringan. Bagaimana kan kita membahas ini? Jadi masalah najis yang ringan ini untuk saat ini kayaknya kada masuk. Kenapa? Karena wahai ini banyak mamanya kada menyusui lagi. Nang kayak anak ulun, mulai awal lahir sampai berapa kali gitu nah, sampainya ganal susunya susu kotak aja, susu kotak. Jingkar jawabang abahnya, ujar mamanya, ulun kada hendak anak nih kada susu Nutrilon. Silahkan dulu Nutrilon. Kada sanggup lagi kita jumut di bank lagi, maaf saldo ada tidak cukupnya. Ada kono-kono Nutrilon. Kan bagus kalau kesan otak. Pindah ke SGM kada mau bang. Artinya rezekinya ada aja, kainya ada aja, membantu alhamdulillah tetokar aja bang. Walaupun kita kada berduit, kai bang lagi dah. Kai, jadi habis susu teleponi kai susu. Mencari akan sidin kai popok tokarakan kai berataan. Tahu abahnya orang susah, paksa kai yang mah membiayai. Nah jadi masalah najis ini harus dengan susu orang tua. Kalau bercampur misalnya anaknya nih umur setahun, kadang-kadang kelambin diberi makan nih, kadang-kadang kinerjo ini makannya, maka kinerjo ini benar, wah ini mun kawe janganlah, mun kawe jangan. Anak kita antara 1 hari sampai 2 tahun jangan diberi makan yang macam-macam. Pertama, ulun pernah lihatlah diberi makani taro, diberi makani kentang, diberi makani coklat-coklat, macam-macam. Itu merusak pikirannya. Makanya orang-orang Yahudi itu merusak kita ini kada dengan peperangan, tapi dengan makanan. Coba itu dulu adakah pernah pian ketamui orang yang beranak operasi dulu? Adalah kada pernah. Wah ini satu umat kena tehereng anak operasi belah pulang sekian. Dulu kada pernah. Ada pernah asam urat bang, dulu kada pernah ketemu asam urat. Asam urat, tinggi darah nih jarang. Orang-orang Yaman tuh jarang benar. Ini terjaga makanan, jadi dirusak dari makanan.
makanan saset, makanan yang siap saji, apalagi Indomie, apa ini berataan, apalagi ekstrajos hati-hati. Salah satu kawan ulun meninggal dengan sebab kerancakan minum itu, usus buntu, ditatak, dijahit. Bari jahit itu kan mereka kada sembuh, dimakaninya apa semalam lah sambal padih lalu membengkak di sini sampai laos meninggal. Makanya hati-hati kita itu dari segi makanan, karena orang kafir ini merusak kita ini bukan dengan peperang, tapi merusak kita ini dengan makanan dan elektronik yang merusak. Makanya ada salah seorang datang ke rumah ulun, wah ini alhamdulillahnya sekolah di Guru Pia, datang di rumah ya, teringat waktu lagi. Kenapakah dipiciknya? Datang abahnya begawi dimamai ya, datang mamanya dimamai. Sarik si abahnya melihat kada tahu waktu lagi, lalu jadi mamanya sedih juga karena abah nih sarik. Artinya abahnya menyayangkan anaknya, mamanya nih kada tega disariki. Lalu habis itu dipandari mamanya, nak ikam ini kayak aku kada tahan disariki abah terus, dengan sebab ikam teledor dengan ini. Kayak apa nak, ikam ini kemasukan ke dalam pondok nyaman, ikam mau kada tega. Ujar si anaknya, enggak mereka kada apa-apa ulun berangkat ke pondok. Akhirnya berangkat udah Guru Pia. Wah ini disarikikan lagi sudah, tapi di pondok semua terjaga. Kada mungkin orang misalnya 5 waktu Guru Pia kada menggerak, kada mungkin dia nyoguring aja langsung ya, kada apa-apa seharian kah, kada mungkin. Bangun sudah jam 4:30 anak kita, ya kada, itu anak dididik orang di situ. Orang ada pondok tuh pasti dididik pian, kayak apa aja nakal dipupuk. Ulun bahari pian kada kisah lagi sudah dipupuk bang terlambat. Ada acara terlambat ngaran jedeng, orangnya ratusan, jedengnya kurang lebih 11. Antri jadi ini sudah mulai sana orang tulakan dah, orangnya mandi jadi antri, sabun tuh kudu duluan lagi. Ada yang terlambat begedor, pokoknya gitu sudah. Pas waktunya jalanan bagian itu tuh di pagar tuh nih lagi ini pekat aja lagi, tar terlambat kan ya apa macam-macam. Tapi kita kada masalah dengan sebab dari itu pelajaran buat kita. Pelajaran guru itu pian kalau di pondok, walaupun anak kita dipukul jangan sarik. Makanya ada seseorang pernah dijijit guru Wahab kalau kada salah, orang keraton itu dijijit. Lalu sini sarik lawan guru ini dijijit sini pulas, dipulas, embah dipulas sidin bulik nih kamu. Kenapa ini dipulas bulik ini? Sarik sidin sekalinya jadi alim ulama di kampung. Yang lain-lainnya kan minta jijit juga supaya jadi alim ulama, kada mau sidin orang-orangnya aja dijijit. Mungkin kita bahas istilah mudah jadi alim jangan menjijit, kada mau menjijit sidin, emang dipilih sidin juga. Nah itu makanya orang belajar. Jadi anak kecil tadi 2 tahun kalau kawa jangan dimakani sesuatu selain susu ibunya. Kalau kawa jangan dimakani 2 tahun, habis 2 tahun ampihi. Badi ampihi. Jadi antara hari pertama dan hari yang ke-100 tulisi ini pakai celak mamanya kah, ambil berkah, tulisi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Qudus. Hari ini Allah, esok Ar-Rahman, esok Ar-Rahim, Al-Malik, Asmaul Husna sampai 99 kali tulis. Awalnya beranak tulisi Allah dulu pakai celak ada bapak. Nah, tulis ini. Karena esoknya pulang hapus, tutup mandi. Yang kada pemandian anaknya ya, nggak ada kehilangan di sini. Dimandi dulu, ya lah tulisi pulang sampai 99 tabarukan. Jadi anak kita itu karena mudahan menjadi ahli tauhid. Ahli tauhid kan di sini bertulis Asmaul Husna, tulisi jangan dimakani. Yang pertama jangan dimakani sesuatu selain ibunya. Yang kedua nanti kalau sudah gana jangan pernah dimakani sesuatu yang haram. Misal contoh lah, ada orang di luar, kita kadang mencontohkan di sini ada orang di luar, bininya betianan, pasti memakan sesuatu itu kan dari makanan. Ya kada, makanan itu bisa dimakan kecuali kita nokar atau begawi. Beras kada bisi nokar, ya kada, duitnya datang di mana?
Kalau misal si A tadi tahu duit ini duit haram atau pernah ini itu mengambil ampun orang, jangan pernah sesekali ditukarakan makanan untuk istrinya yang lagi menyusui. Bagaimana duit tadi? Duit tadi disisihkan, tukarakan gesan kepentingan masyarakat. Apa? Batu boleh, sumbangakan gak? Langgar boleh. Itu duit haram. Tapi kalau masuk ke perut ibunya, istri kita lagi menyusui, makanya makanan tadi menjadi darah dan menjadi susu masuk ke anak tadi. Kalau sudah masuk ke otak anak, makanya kalau sesuatu yang haram masuk ke rongga anak itu, makanya otomatis ini itu menjadi atau mengerjakan sesuatu yang haram. Kita jaga anak, kita jaga buju-buju. Makanya kita seberatain niatnya ini, mudahan jadi anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Adalah kita berniat, ya Allah mudahan dan si anak bungus awasan anak dah. Adalah kayak itu dia. Ada dah. Ya Allah mudahan anak ini durhaka terus lo ndak ada apa-apa nyawan bakal lahir aja mentes kajian udah bisa. Contoh abah nih jaga kada kawan bakal lahir di kampung, berdoa anak mudahan anak ini jadi musuh dan bakal lahir dia ditimpas. Kada ada kalau gitu kalau pasti ya Allah mudah anak kita jadi orang yang taat, berbakti. Caranya dari halus kita mendidik. Pertama, mendidik kita itu susu ibunya. Yang kedua, beri makan yang halal. Artinya kita tahu yang mana yang halal, yang mana yang haram. Kita tahu aja. Oh ini nah pernah ini, oh ini pernah ini nah sesuatu ini membunguli orang atau mengambil ampun orang atau mengambil hak orang, sisihkan duit tadi. Ya Allah beristighfar kepada Allah. Tokarakan batu tampar di manakah di jalan-jalan, ada masalah. Minta ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi najis yang ringan ialah kencing anak laki-laki yang belum makan atau minum berkenyang-kenyang selain dari susu ibunya. Ini kencing yang ringan. Tapi kalau kencing anak perempuan bukan termasuk. Bukan termasuk. Misalnya adiknya kencing di karpet. Ini pembahasannya kan di sini. Ada karpet. Apa caranya? Apakah karpet tadi tapas langsung disemprot atau kayak apa? Ini khusus laki-laki yang umurnya 2 tahun dan menyusu anak bukan selain makanan lain susu ibunya. Umurnya kurang dari 2 tahun. Berarti kurang 2 tahun. Karena sampai 2 tahun. Misalnya umurnya itu setahun 11 bulan 29 hari. Sehari lagi, hamba mujur rela. Ini tulisannya di sini dari muallif umurnya kurang dari 2 tahun. Berarti berapa? Setahun 11 bulan 29 hari. Berarti pas yang ke-20 30 hari enggak ada masuk. Kurang ya kada? Ini kurang. Arti kurang tuh gitu, Bang. Cara mensucikannya, dihilangkan najis itu, kemudian cukup memercikkan air pada tempat yang terkena najis tadi sampai basah. Contoh kayak ini, pian bisi anak, umurnya ini kena sampai 2 tahun. Berapa tadi umurnya? Setahun 11 bulan 29 hari. Umurnya, pian impu di sini. Ya ada. Imbah pian impu sekalinya beol. Sekalinya ini itu kencing. Oh, yang dimaksud di sini kencing lah, bukan beol. Kencing. Ketika dikencing tadi, lalu caranya mensucikan, dihilangkan najisnya, dihilangkan atau ada sesuatu najis di sini hilangkan dulu, lalu dipercikan banyu gitu jenah. Atau dilanggar buka-bukanya saya takami. Karena gitu kalau takami kada popok, takami hilangkan sedikit dulu, buangi atau misalnya ada kotorannya dibuangi sedikit, dibersihi. Nah, atau jepek ini nggak boleh kada apa-apa juga. Jangan bau boleh. Jadi habis itu dibersihi, disiram air, dipercik gitu nah ambil banyu, percik gitu. Ditilam biasanya lah, karena anak teh asal syarat kada meminum selain susu ibunya. Mun minuman ekstra jos, kuku bima, kupi, nakaipol, ini kada kisah lagi sudah. Lain lagi boleh, tapas semprot aja sudah. Soalnya kenapa? Kalau minum susu tarus itu baunya itu kada awet. Kada awet. Namun tamakan jaring lawan pete kada kisah lagi dah. Iya kada? Tahu di pol deh. Pernah makan pete lah? Kada pernah kah? Makan benar aja.
Ada makan cuma dilumbu-lumbu ipul aja, kagok. Siapa baunya, Bol? Hah? Banget lah. Jadi amunnya susu ibunya aja baunya kurang, dibuangin najisnya sedikit, lalu percikakan baju. Karena apalagi sudah, itu cara membersihinya. Peringatan, apabila anak itu perempuan walaupun kurang umurnya dari 2 tahun. Apabila anak itu perempuan walaupun kurang umurnya 2 tahun, perempuan kada boleh. Ini khusus anak laki-laki aja. Wallahu alam apa alasan di sini. Yang kedua, umurnya cukup 2 tahun atau lebih. Ini peringatan. Jadi orang yang 2 tahun tadi kada boleh, kecuali kada sampai 2 tahun. Jam berapa Isya nih? Sekali lagi. Hah? Tempat lagi. Pernah makan minum berkenyang-kenyang selain susu ibunya yang walaupun 1 kali maka hukumnya termasuk najis yang pertengahan. Tapi di sini yang dimaksud umurnya cukup 2 tahun atau lebih, pernah makan atau minum berkenyang-kenyang selain susu ibunya yang walaupun 1 kali maka hukumnya termasuk najis yang pertengahan. Walaupun sekali. Pian bisi anak umurnya ini 2 tahun, sekalinya tekami di ranjang kayak apa kita nih beresuma, kita jamur, kita sikat kayak ini. Siapa caranya? Itihi dulu anaknya. Apakah anak ini pernah makan taro? Apakah anak ini bisa makan kelemben? Atau misalnya minum kopi? Ada kan anak kan minum kopi? Sepupu ulun halus pian umurnya berapa ya? Azril itu berapa umurnya? Paling berapa Azril itu umurnya? Paling 4 tahunan mungkin. 4 tahunan lah. Azril sepupu ulun tuh minumannya kopi aja. Kopi. Oh, pokoknya luar biasa tuh bang, kopi minuman. Mun ipul ini wajar aja kopi. Yang ada Bol. Susu kau minum apa? Hah? Kada kah? Kada aja Bol. Kopi aja minumannya. Jadi umurnya ini walaupun 1 kali, jadi ibunya kan 2 tahun. Kada pernah bang yang kayak artinya cara ulun makan yang lain susu ulun bang. Jadi caranya tadi buangi sedikit, bajunya tadi lalu dipercikakan. Sudah keringakan karena najis lagi. Itu caranya, dilanggar-langgar di masjid-masjid. Itih anak tuh tergantung ibunya. Amunnya rancak dihangkut orang lain kisah. Makanya anak ulun tuh mun dihangkut orang ulun padahakan jangan dimakan macam-macam. Jangan dimakan macam-macam. Ada khusus makanannya. Ini ada khusus makanannya dibawa ke benteng. Nah, khusus makanannya umur yang 2 tahun tuh. Mun wah ini pian ya Allah, karena anakan leh. Dimanapun ada Indomaret menangis. Menangis biar harus singgah tuh bang, apa caranya? Mun kada singgah ditinjaknya lawan motor nih, singgah tuh bang, apa caranya? Yang ditokarnya ada keropoknya khusus, apa itu khusus kenanakan. Ini tuh bang dimakannya asal singgah aja, kenanakan miti Indomaret wah ini. Ya Allah julun. Nah, jadi caranya membersihkan tadi najis anak kita kami khusus yang laki-laki bukan perempuan. Tapi kalau hanya memakan sesuatu yang selain susunya maka termasuk najis yang pertengahan. Cukup ada yang kotor tetapi tidak najis. Juga ada yang kotor tapi tidak najis seperti baju terkena air kopi atau ingus, maka baju itu tidak menegak sahnya sembahyang. Jadi misalnya baju kita nih terlimpahi kopi atau terlimpahi ingus, kita basuh kada apa-apa. Soalnya kada najis. Lain kupinya bercampur topi mereng boleh. Lain kisah lagi buat di mereng tayuk macam-macam nih lain kisah. Teler itu kan najis kalau seperti itu. Najis kita mabuk-mabukan ini. Ya Allah. Makanya kita jaga anak kita untuk saat ini mabuk-mabukan ini. Mabuk-mabukan. Ada orang yang meninggal dalam keadaan mabuk. Ya la ilaha illallah. Makanya ada kejadian semalam. Orang ini meninggal datang mabukan, sekalinya buka ke mata pura, terlanggar jembatan. Mana bang pian waras mun orang mabuk nih kendaraan. Udah tahu lagi dah kawan kita pelengnya mau salah-salah. Ya ada. Mabuk, mabuk terlanggar jembatan, seikungnya meninggal, seikungnya hidup lagi. Cuman hidupnya itu habis sudah pokoknya. Camu hemuan ngaran macam-macam. Jadi pas meninggal itu miti bekas mabuk lain sebagainya.
Ada yang ada akun menyembahyangi, ada akun menyembahyangi jar. Nah pematinya dalam keadaan berusaha gitu teh, mabuk-mabukan lagi masih bau, muntung apa, meninggal. La ilaha illallah. Gitu yang kita takutkan. Mudah-mudahan kita seberataan meninggal dalam keadaan husnul khatimah, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi seperti baju terkena air kupi atau ingus, maka baju itu tidak menegah sahnya sembahyang. Lain kalau najis. Kalau najis seperti tahi cecak, kita hati-hati kalau dilanggar ini. Perhatikan, adalah kaumnya sini. Ada kaumnya kah? Kereda. Ada kaumnya lah. Ada apa kaum di sini? Ipul kah kaumnya? Nah, jadi beresihi habis itu tahi-tahi cecak lainnya itu bagus benar. Makanya kalau orang yang membersihi langgar dan masjid, tempat-tempat ibadah itu pahalanya ganda benar. Satu kotoran yang kita angkat dan kita buang, maka kena pahalanya satu bidadari diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagian satu bidadari itu sampai-sampai biar amun minum banyu kopi lewat di sini kelihatan hiranga. Nah, amun kita minum kopi kelihatan di hiranga sini. Daki kada kusuk. Ibu jer ada. Hirang daki kelihatan. Tiap pol daki buat apa bol? Itu bidadari satu yang kita buang dari tempat ibadah, maka satu bidadari hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang betakun juga. Ada yang betakun ambil yang halus, jadinya dapat bidadari satu. Ada yang betakun guru aja. Belum betakun pang muntahi sapi pang artinya dari ada. Amun tahi sapi pang ya di dalam masjid ulun buangi kayak apa bidadarinya behenol aja genal tahi sapi. La ilaha illallah. Ujar gurunya, amun teh sapi di dalam langgar atau masjid itu orang kampungnya yang bungol. Ada dapat bidadari, ada khas sapi masuk ke dalam langgar, berarti orang kampung gilaan. Amun ayam wajar, iya kada. Amun itik wajar, amun sapi ke dalam langgar yang parah bujur sudah. Ada apa kisahnya? Kan macam-macam orang ini anak berlebih, anak mendapatkan bidadari baheno, cuman tak apa namanya tuh peribahasanya itu betakun luput. Nah, mudah-mudahan kita seberataan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita dalam keadaan taat. Mudah-mudahan kita semua di sini meninggal dalam keadaan husnul khatimah dan meninggal di akhir hayat kita mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم أغننا بالعلم وأكرمنا بالحلم وزينا بالتقوى والاستقامة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.